Adapun alat dan bahan yang harus disediakan: gelas aqua cup 3 buah, stopwatch, air, gula, garam, dan es batu. Pada percobaan gelas pertama, masukkan air sebanyak 5 sendok makan ke aqua gelas. Pada percobaan gelas kedua, masukkan air sebanyak 5 sendok makan ke dalam aqua cup. Kemudian masukkan gula sebanyak setengah sendok makan. Kemudian aduk hingga melarut. Pada gelas percobaan ketiga, masukkan air ke dalam aqua cup sebanyak 5 sendok makan. Kemudian masukkan garam sebanyak setengah sendok makan ke aqua cup. Setelah itu aduk hingga melarut. Kemudian taburi garam di atas es. Fungsi dari garam ini untuk membuat turun titik beku es sehingga es bertambah dingin. Jangan lupa untuk menghitung waktunya dengan stopwatch. Kemudian hilangkan sisi aqua cup dan juga batu es agar garam bisa menurunkan titik beku es secara merata. Dan yang paling pertama membeku adalah larutan air dengan waktu 37 menit 40 detik. Dan larutan yang membeku selanjutnya adalah larutan air dan gula dengan waktu 42 menit 3 detik. Setelah melakukan berbagai percobaan, ternyata larutan air dan garam ini sangat sukar untuk dibekukan. Inilah penyebabnya mengapa sukar untuk dibekukan. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa air murni lebih cepat membeku dibandingkan dengan air gula dan air garam. Dan dari data ini juga kita mengetahui bahwa larutan garam itu sukar membeku. Dan berikut adalah penjelasannya. Mengapa air murni lebih cepat membeku dibandingkan larutan gula dan garam? Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku murni. Selanjutnya, air memiliki titik beku terbesar dari semua larutan. Sehingga ketika memiliki titik beku yang paling tinggi yaitu air akan membeku terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan larutan. Dan larutan gula suhunya akan turun sedikit demi sedikit karena zat terlarut sudah berada pada fase cair. Mengapa larutan garam sulit untuk membeku? Sebenarnya air murni membeku pada suhu 0 derajat, namun air larutan garam membeku pada suhu lebih rendah dari itu. Garam yang terlarut akan menghadapi molekul air yang membentuk es kristal, sehingga air akan semakin sukar untuk membeku. Kesimpulan, yang pertama, titik beku pelarut lebih besar dari titik beku larutan. Dan yang kedua, titik beku larutan elektrolit lebih kecil dari larutan non-elektrolit. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.